Ampuni aku, suamiku, karena aku telah membohongimu. Benar, di rumah ini ada orang lain selain kita. Karena aku berpikir kamu akan marah jika kamu tahu saudara-saudaraku datang mengunjungi kita. Mereka datang karena sudah sangat rindu kepada kita. Kenapa aku harus marah? Mereka kan adalah Laiku, saudara kita. Panggillah Laiku itu untuk menemuiku. Dengan perasaan yang masih dihantui ketakutan, Boru Sarudik pun memanggil kedua saudaranya keluar dari persembunyian mereka. Kemudian, kedua saudara Boru Sarudik menghampiri suami Boru Sarudik tersebut, dan mereka saling bersalam-salaman. Ketakutan yang dibayangkan oleh Boru Sarudik tidak terjadi. Justru malah sebaliknya, kedua saudara Boru Sarudik tampak gembira bercerita dengan suaminya. Hingga saking asiknya berbicara dan bercerita, mereka tidak terasa waktu pun sudah menjelang pagi. Setelah pagi hari tiba, kedua saudara Boru Sarudik berniat untuk kembali lagi ke Samosir. Dan ketika hendak berpamitan, salah satu saudara Boru Sarudik berkata demikian. Leh, gak terasa juga udah pagi nih, berkombur lama kita nih. Kalau kayak gitu baliklah dulu kami ke Samosir, Leh. Terima kasih, Le, karena Le telah datang kami yang kecil ini. Oke, Le. Tapi Le, Le mau kasih apa ke kami? Karena kami kan mau pulang ke Samosir. Suami Boru Sarudik memberikan 2 buah bingkisan yang dibalut kain dan diikat dengan tali. Ada, Le, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat. Apa itu Le syaratnya, Le? Syaratnya sampai di Samosir, bingkisan itu jangan dibuka. Akan tetapi Le harus menunggu hingga 7 hari lamanya, baru Le bisa membuka bungkusan itu. Wah, ajaib nih kayaknya nih. Oke, Le, nanti pesan Le nanti akan kami ingat-ingat, Le. Kemudian, kedua saudara Boru Sarudik beranjak pulang melewati hutan yang cukup mengerikan, melalui lembah dan juga melalui jurang-jurang yang sangat terjal. Hingga kedua saudara Boru Sarudik pun tiba di tepi pantai desa Sabulan. Selanjutnya, mereka menaiki sampan untuk menyeberangi Pulau Samosir. Sampai mereka tiba di rumah mereka masing-masing, di mana pada saat itu kedua saudara Boru Sarudik sudah menikah. Mereka tinggal di rumah mereka bersama-sama dengan istri mereka masing-masing. Singkat ceritanya, mereka menunjukkan bingkisan yang mereka bawa kepada istrinya. Salah satu dari saudara Boru Sarudik bersungut-sungut karena mereka kesal dengan apa yang mereka terima. Mereka hanya menerima bingkisan kecil dari layaknya tersebut. Sudah bersusah payah mengunjungi layak dan juga saudarinya yang begitu jauh jaraknya, di tengah hutan di atas gunung ulu darat tersebut. Aduh, masa jauh-jauh dari Samosir ke ulu darat? Cuma ini yang dikasih bungkusan kecil seperti ini. Itu pun pakai syarat pula lagi. Malas sekali dah, Pak.
Pandiangan membuka bungkusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pesan suami baru Guru Sarudin, maka bungkusan yang dibuka tersebut pun hanya berisikan tanah, kunyit, potongan kayu kecil, dan ulat-ulat. Merasa dihina, Pandiangan pun marah dan mengucap makian terhadap suami Guru Sarudin. Kemudian Pandiangan membujuk adiknya paling bungsu untuk turut membuka bungkusan yang diberikan oleh lainnya tersebut. Hei, kurang ajar. Masa kayak gini cara dia menghargai aku? Aku kan saudara laki Guru Sarudin itu. Ah, dasar emang gak tahu sopan terhadap keluarga istrinya. Nih, coba buka dulu bungkusannya. Mungkin istrinya sama aja seperti itu yang telah abang buka tadi. Nangulau bang, nang retikan doa bangun Nangulau membuka iya. Mau saya membuka bungkusan itu bang Saya ingin memenuhi pesan yang telah sampaikan oleh kita kepada kita kemarin itu. Kau pun sama aja kau kayak lem itu. Ada kurang-kurangmu. Suka-suka kau lah. Setelah 7 hari kemudian, sesuai dengan pesan laiknya tersebut, maka Pandiangan paling bungsu pun membuka bungkusan tersebut. Dan ketika bungkusan tersebut dibuka, tiba-tiba keluar ulat-ulat yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi dalam hitungan beberapa detik saja, ulat-ulat yang tadinya keluar itu berubah menjadi kerbau dan juga sapi dengan jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya jumlah sapi dan kerbau tersebut, lokasi perkarangan perkampungan dari bungsu itu terlihat sangat padat. Sementara kunyit yang keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi emas dengan jumlah yang cukup banyak. Sedangkan potongan kayu kecil pun berubah menjadi batang pohon yang memadati lokasi perkampungan Pandiangan yang paling bungsu tersebut. Beberapa bulan berikutnya, ternak, sapi dan kerbau yang dimiliki Pandiangan paling bungsu tersebut semakin lama semakin bertambah banyak jumlahnya. Sementara hasil pertanian pohon yang dimilikinya juga ikut bertambah banyak, sehingga Pandiangan paling bungsu itu semakin terkenal namanya. Dia terkenal sebagai warga paling kaya di daerah mereka tersebut. Beberapa bulan berikutnya, karena sudah sangat rindu akan kampung halamannya, terlebih lagi kepada orang tua dan saudara-saudaranya di Samosir, maka Guru Sarudin pun meminta izin kepada suaminya untuk memberikan kesempatan baginya agar dia bisa pulang dan untuk mengobati rasa rindunya tersebut kepada keluarganya. Suamiku, aku sudah rindu akan kampung halaman, saudara-saudaraku, dan orang tuaku di Samosir. Izinkan aku menjenguk mereka. Aku tidak akan lama di sana. Sepertinya aku punya firasat buruk jika aku itu tidak mau berusaha ke Samosir. Kamu pasti akan kembali lagi ke tempat kita ini. Suamiku, aku berjanji, jika kamu izinkan aku ke Samosir, aku akan cepat pulang karena aku tidak mungkin meninggalkanmu. Kamu telah memberikanku kebahagiaan dan memberikanku kasih sayang. Aku hanya sebentar di Samosir. Setelah itu, saya akan pulang ke sini.
sudahlah, pulanglah ke Samosir, tapi jangan lupa untuk kembali lagi. Dengan penuh keajaiban, suami Borusaruding memetik sepucuk daun pohon, kemudian meletakkannya di tepi danau, dan tiba-tiba daun tersebut berubah menjadi sebuah sampan. Setelah itu, suami Borusaruding mempersilahkan Borusaruding memasuki sampan tersebut. Kemudian suami Borusaruding berkata, Kamu adalah putri raja yang telah menjadi istri. Kamu berjanji akan cepat kembali dari Samosir. Karena kita sangat cintai dari kalian. Jadi mohon dengan sangat supaya kamu "Baik, percayalah, aku akan cepat pulang dari Samosir. Kamu boleh membuat sumpah." Lalu suami Borusaruding pun mengucapkan sebuah sumpah kepadanya. begini sabulan tutongginan tutobana. Anak iste padan itu pertama itu. Sumpah ini memiliki arti, setiap orang yang ingkar janji atau sumpah, maka ia akan menanggung akibat buruk. Dengan perasaan sedih yang mendalam, suami Borusaruding melepas sampan yang dinaiki Borusaruding ke arah Danau Toba. Sudah, berangkatlah Borusaruding. Dalam perjalanan, mana di saat itu buat tampak damai, tanpa adanya angin, tanpa adanya gelombang. Bahkan di saat itu juga cuaca di langit tampak begitu cerah. Setelah Borusaruding mendayung sampannya sekitar 5 meter jauhnya dari bibit pantai tersebut, Borusaruding pun berkata dengan pelan-pelan seperti berbisik dalam hatinya. "Bah, Bursik Maho, saya kira engkau manusia. Ternyata engkau hanya seekor ular dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira saya akan kembali ke ulu darat, tempat yang mengerikan itu? Dasar hantu berwajah manusia berbadan ular," kata Borusaruding dengan pelan-pelan sambil tergesa-gesa mendayung sampannya yang dibarengi rasa kecewa serta ketakutan. Tiba-tiba cuaca di langit berubah menjadi gelap. Hujan dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba. Borusaruding yang sedang melintas dengan sampannya melihat situasi yang tiba-tiba berubah. Borusaruding pun menjerit-jerit ketakutan dengan sekuat tenaga. Borusaruding pun ikut berupaya mengendalikan sampannya. Tiba-tiba muncullah ombak yang sangat besar menuju Borusaruding, sehingga Borusaruding pun tak mampu mengendalikan sampannya yang ditumpanginya. Borusaruding dan sampannya ikut terseret gelombang besar tersebut. Tak lama kemudian Borusaruding pun hanyut di bawah arus air ke dasar Danau Toba. Semenjak kejadian itu, hingga sekarang Borusaruding tidak dapat ditemukan, dan menurut keyakinan orang Batak, khususnya warga Pulau Samosir, meyakini bahwa Borusaruding menjadi arwah penjaga Danau Toba sampai saat ini. Demikian cerita Borusaruding part 2. Sekian dan terima kasih.